Halo guys, kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita sebelumnya, yaitu mengkonvert HTML menjadi tema WordPress, di mana pada tutorial sebelumnya kita sudah berhasil mengkonvert halaman HTML ini sampai pada section menu. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pada section kontak. Pada section ini kita akan menggunakan fitur customize yang disediakan oleh WordPress untuk menginput iframe untuk map dan shortcode untuk kontak formnya ini nanti. Nah, rencananya nanti kontak form ini kita akan menggunakan kontak form 7. Oke, langsung. Dimana di bawah ini akan kita tambahkan sebuah menu dengan nama section kontak. Lalu di dalamnya nanti akan ada beberapa feed seperti ini. Feed untuk memasukkan iframe map dan memasukkan shortcode dari kontak formnya. Oke guys, langsung saja kita praktekkan. Kita masuk ke visual code kita. Di sini kita akan menambahkan kode untuk membuat customize ini di dalam file function.php. Oke, langsung saja kita bikin sebuah function dengan nama section kontak. Section kontak ini akan mengirim sebuah parameter dengan nama customize. Lalu di bawahnya kita akan panggil action, add action customize register. Lalu kita panggil nama functionnya. Jangan lupa titik komanya. Kemudian untuk membuat customize ini kita membutuhkan 3 macam. Yang pertama itu add section. Kemudian add setting. Lalu yang terakhir customize add control. Nah, pertama pada bagian section kita akan tentukan dulu ID-nya. Misalnya section kontak. Lalu di sini array. Kita kasih title di sini. Title dengan nama section kontak. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian setting. Kita kasih juga ID section kontak setting. Kita tambahkan setting di belakangnya untuk membedakan yang mana setting nanti yang mana section. Lalu di sini juga ada array. Kita tentukan di title default-nya. Title default-nya section kontak. Nah, pada bagian kontrol ini kita akan memanggil sebuah objek dengan nama wp customize. wp customize control. Ya. Kemudian di dalamnya kita panggil parameter, kasih parameter customize tadi. Lalu kita kasih nama ID section kontak control. Nah, setelah ID ini ada juga array yang perlu kita masukkan. Nah, array-nya terdiri dari properti label, misalnya kita kasih nama section kontak. Kemudian section yang mau kita pakai, section yang mana, kita ambil ID section yang kita bikin tadi, misalnya section kontak. Kemudian setelah section kita butuh juga yang namanya setting tapi pakai S. Kalau yang di atas tadi add setting biasa, kemudian di bawahnya settingsnya pakai S.
settingsnya pakai S. Kita panggil ID yang kita buat tadi, section contact setting. Nah ini, coba kita cek lagi kodenya, sudah rasa cukup. Coba kita refresh di bagian customize, appearance, customize. Nah ini sudah muncul section kontaknya. Coba kita klik. Nah di sini ada setting yang kita bikin tadi, yang dimana defaultnya adalah section kontak. Kalau ini kita bikin di sini map, iframe map. Coba kita refresh. Section kontak. Nah, di sini defaultnya berganti jadi iframe map. Kemudian kita akan tambahkan di sini sectionnya sudah. Coba kita tambahkan lagi satu buah feed lagi dengan nama section. Seharusnya tadi section map ya. Coba kita edit lagi supaya nggak bingung. Section map. Label sectionnya tetap section kontak ya. Settingnya ini setting section map setting, section map controller. Oke, coba kita tes lagi. Oke, tetap masih jalan. Kemudian kita tambahkan sebuah feed lagi. Untuk menambahkan feed dalam satu section, kita cuma perlu menambahkan code untuk setting dan kontrolnya. Kontak shortcode untuk menempatkan kontak shortcode nantinya. Lalu yang ini kita kasih komen untuk add iframe map. Oke, sekarang kita modifikasi yang sudah kita buat di bawah tadi. Add setting section. Nah, di sini baru dia kontak. Section kontak. Settingnya, oh salah. Seharusnya di sini kita ubah ya, di map. Kontak, section kontak setting ini dari sini. Kemudian sectionnya, section kontak itu dari atas ya, dari add section kontak. Kemudian labelnya ya section kontak. Kemudian ini section map. Oke, coba kita refresh. Section kontak. Nah, di sini kita punya section map dan section kontak. Seharusnya di sini nanti shortcode. Jadi defaultnya kita ganti kayak gini. Itu menandakan untuk shortcode nantinya. Nah, ini iframe map. Coba iframe map kita modif lagi supaya ada petunjuk untuk usernya bahwa ini untuk iframe. Oke, coba kita refresh. Ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan untuk menambahkan map dari Google Map. Misalnya kita bikin di sini Padang, kota Padang. Lalu kita pilih bagikan, lalu sematkan peta untuk mendapatkan iframe-nya. Salin HTML, kemudian kita kopikan di customize kita tadi, dimana di Firefox ya.
Dah, kemudian publish. Coba kita cek dulu HTML-nya. Index, section home, about, theme, menu, testimoni, kontak. Nah, ini dia. Coba kita sembunyikan dulu sidebar-nya. Dia di sini width-nya tidak ditentukan ya guys. Biasanya kalau dari Google itu ditentukan apanya, width dan height-nya. Coba kita cek lagi. Nah, sini ada width. Jadi properti ini kita hapus saja. Width dan height-nya kita hapus. Coba kita publish. Kemudian di sini kita ganti untuk menampilkan dari customize tadi. Kita cukup memanggil get theme mode. Lalu kita pilih nama settingnya. Nama settingnya tadi apa? Coba kita kembali ke function. Untuk map settingnya section map setting. Kita masuk ke index lagi. Coba kita refresh website kita. Oh, ternyata tidak tampil. Kira-kira salahnya di mana? Ternyata pakai echo, kita lupa echo-nya tadi. Nah, untuk membuktikan ini benar-benar berasal dari customize kita, sekarang coba kita ganti map-nya menjadi misalnya Kalimantan. Kalau tadi Padang, sekarang Kalimantan. Kita bagikan, pilih sematkan peta. Lalu jangan lupa kita hapus nanti width dan height-nya. Ini dia. Width dan height-nya dihapus. Kita publish. Coba kita refresh. Oh, bukan di sini tapi website kita. Sorry guys. Nah, sekarang petanya sudah berubah menjadi Kalimantan. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah form untuk contact us. Coba kita kembali dulu. Kita masuk ke plugin. Di sini kita akan tambahkan plugin contact form. Contact form 7. Ini kita install aja guys. Activate. Nah, sekarang kita sudah punya di sini menu kontak. Lalu ini kita hapus saja ya. Edit. Ini aja kita edit. Nah, karena ini kan defaultnya kontak form tidak sama dengan desain yang kita punya di sini. Nah, untuk itu sekalian kita belajar cara membuat custom HTML untuk kontak form 7. Coba kita copy dulu semua teksnya. Formnya mana? Form. Input email. Nah, berarti dari sini untuk pesan error dan pesan terkirimnya ini kita hapus saja. Kita akan memakai default dari kontak form 7. Dari sini kita ambil ya.
Kita copy, lalu paste di sini. Nah, karena di kontak form dia mempunyai tag input sendiri, tidak menggunakan tag input seperti defaultnya HTML ini, maka kita akan ganti di sini input tag class. Kita ambil kelasnya dan ID. Name-nya tidak usah, full name-nya. Oke, kita coba pilih text. Ini require, name-nya misalnya full name. Gunakan sebagai placeholder. Kelasnya form control. Lalu dia juga punya ID tadi ya. ID-nya CF name. Nah, ini dia tag input untuk kontak form 7. Jadi ini bisa kita hapus. Kemudian ini tipe email, kita pilih di sini email, required default value-nya sebagai placeholder, full name sudah, email address. Use this text as the placeholder of the feed. Jadi kalau kita mau email address ini sebagai placeholder sekalian ya guys. Kemudian kelasnya juga kita masukkan form control dan ID-nya CF email. Insert, yang defaultnya kita hapus. Lalu di sini import text juga subject text, subject, form control, kelasnya. Oh, sudah ya. Name-nya subject. Insert. Input yang defaultnya kita hapus. Kemudian text area namanya apa ini? Text area, tell about your project. Name-nya message. ID CF message. Kemudian kelasnya form control. Oke, klik insert. Lalu yang defaultnya kita hapus. Selanjutnya untuk button ini send message value-nya tipe submit. Nah, di sini juga ada disediakan submit. Tinggal pilih send message. Lalu ID-nya CF submit. Kelas form control juga. Insert. Kemudian buttonnya kita buang. Text area di atas masuk tadi ya. Nah, ini buttonnya kita hapus, kita ganti dengan submit. Tidak apa, kita save dulu. Sepertinya ada yang error mail. Iya. Di sini your mail nggak ada, kita sudah ganti dengan email 67. Seharusnya ini lupa kita ganti name-nya tadi ya. Tapi nggak masalah, kita ganti your email jadi email 7. Kemudian full name. Subject juga nggak ada, yang ada itu subject. Your subject kita hapus, ganti dengan subject.
Di sini name, full name, email jadi email 67, subject, kemudian pesannya message. Save. Nah, sekarang errornya sudah hilang. Kemudian seluruh feed kita sudah terpakai, dibuktikan dengan semua feednya berwarna abu-abu. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke contact form untuk mendapatkan shortcode-nya. Ini shortcode yang perlu kita copy. Lalu kita kopikan pada bagian customize kita tadi, appearance customize. Lalu kita kopikan di sini dan publish. Nah, untuk menampilkannya di HTML, ini formnya kita tidak perlukan lagi, kita hapus. Lalu di sini kita akan masukkan tag PHP. Lalu kita tampilkan shortcode-nya dengan cara do shortcode, tanda petik, dan masukkan shortcode-nya. Coba kita simpan dan refresh website kita refresh kontak. Nah, ini tampilannya sekarang. Send message. Email address, full name-nya belum ada placeholder ya. Coba kita perbaiki di contact form. Tapi yang jelas sekarang section. Coba kita perbaiki di contact form. Tapi yang jelas sekarang section ini, kontak ini sudah dinamis. Kita bisa tinggal ganti nanti shortcode-nya dengan apapun yang kita mau. Coba kita kembali ke kontak. Edit. Untuk name, text, full name, default, name, kelasnya form control, serta yang lama coba kita hapus dan save. Kontak form yang dinamis, cuma mungkin kita perlu send message-nya ini jadi merah. Coba kita cek dulu apa dia punya kelas tadinya. Kontak form, form control, CF submit. Mungkin formnya. Coba kita cek dulu stylenya ya guys. Nah, harusnya seperti ini. Ini munculnya stylenya dari ID kontak. ID kontak ini berasal dari kontak button CF submit. Oke, kita perlu modifikasi stylenya di 706. Kita kembalikan dulu nih tampilan shortcut kita. Lalu kita masuk ke bagian style 706. Nah, ini kita cukup panggil dia, karena dia bukan berupa button tapi input type submit, jadi nggak terbaca stylenya. Sekarang kita hapus buttonnya, coba kita refresh. Nah, sudah. Sekarang ini sudah berasal dari kontak form 7 kita. Untuk membuktikan, coba kita ganti send message ini dengan sesuatu yang lain, pesan. Kita save dan coba refresh. Sudah berhasil guys. Kita sudah berhasil membuat kontak form 7 dengan custom HTML. Nah, sekarang form kita ini, kalau mau dia bisa
mengirim pesan, kita harus install juga yang namanya SMTP. Untuk itu kita mungkin akan membuat pada tutorial yang lain. Tapi untuk sekarang kita sudah berhasil untuk mengconvert section kontak ini menjadi dinamis menggunakan form WordPress. Oke guys, itu aja video kali ini. Sampai ketemu